Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan dan juga komik-komik Indonesia. Komik lokal yang akan aku bahas kali ini adalah komik Palu Maut. Komik ini karya Iskandar Salim dan juga Ferry Ihwano dan pertama kali terbit di Indonesian Comic Con tahun lalu. Nah, komik ini bercerita tentang seorang jagoan, seorang vigilanti yang disebut sebagai Palu Maut. Tema tentang seorang jagoan vigilanti kalau dalam dunia komik sebenarnya udah sering dipakai ya. Bahkan dalam dunia komik lokal pun ini udah sering banget dipakai. Dan kalau boleh jujur, aku sebenarnya udah mulai ngerasa agak bosen sama tema-tema vigilanti kayak gini. Jadi waktu aku pertama lihat komik ini, terus tahu soal premisnya tentang vigilanti, aku udah kayak kurang tertarik. Tapi pas aku baca sinopsisnya, aku ngerasa kayak mungkin di sini ada sesuatu, ya nggak sih? Dan begitu aku kasih kesempatan dan begitu aku baca isinya, ada sesuatu yang benar-benar bikin aku kepincut. Bahkan setelah aku selesai bacanya pun, secara nggak sadar aku jadi terikat secara emosional. Dan kalian tahu nggak itu karena apa? Ada beberapa hal yang bikin aku tertarik sama komik ini, meskipun sebenarnya temanya sudah cukup basi. Yang pertama, persepsi dari sisi korban. Ini bikin kita jadi bersimpati sama korban dan juga situasi yang ada. Aku bisa ikut ngerasain di sini, jeritan putus asa dari para korban yang keadilannya direnggut dari mereka. Komik ini dibuka dengan tampilan sesosok mayat yang tergeletak di jalanan. Seorang rakyat kecil yang sebenarnya cuma ingin bekerja untuk mengangkat derajat keluarganya. Tapi sayangnya, dia malah jadi mangsa dan mati secara mengenaskan. Jagoan yang kita ikuti pun, itu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan si korban. Jadi kisah yang kita ikuti kali ini itu kerasa personal. Dan yang kedua, kita harus bisa merasakan kengerian dari musuhnya, dari penjahatnya. Jadi nggak cuma dikasih, oh dia adalah penjahat yang sering berbuat onar dan ditakuti oleh banyak orang. Narasi kayak gitu itu nggak cukup. Kita butuh ngeliat seberapa jahatnya sih dia. Kita butuh merasakan takut, kita butuh merasakan marah. Penjahat ini harus dihakimi. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal. Kita harus bisa merasakan itu. Kita butuh merasakan itu. Tema vigilanti ini kan lahir sebagai bentuk dari jeritan harapan kita ya. Karena manusia ini merasa marah dengan keadaan. Ada banyak sekali orang-orang jahat di luar sana. Yang lucunya masih berkeliaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentang pembawaan dari jagoan yang ditampilkan. Untuk jagoan vigilanti seperti ini, biasanya mereka menampilkan jagoan sebagai momok yang menakutkan, dingin, mengalahkan musuh dengan sangat keren. Seakan-akan nggak punya emosi. Nggak tahu sih, kayaknya ini penyakit bawaan dari Batman ya. Yang sebenarnya ya bagus-bagus aja. Cuma karena ini dipakai lagi oleh ribuan komik setelah itu, lama-lama sisi menariknya jadi semakin memudar. Jadi kerasanya sangat segar sekali waktu aku ngelihat seorang jagoan vigilanti yang beraksi seperti manusia. Ada struggle dalam pertarungannya. Ada batas fisik yang sangat jelas. Dia benar-benar kelihatan berjuang untuk menyelesaikan kasus yang sedang dia hadapi. Dan gak cuma itu, kita juga bisa merasakan ledakan emosinya, kemarahannya. Semua itu membuat karakternya jadi kerasa lebih dekat dan lebih hidup. Hal lain yang aku suka dari komik ini adalah pacingnya. Pacingnya bagus banget. Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utamanya ini nggak serta-merta langsung selesai. Seperti judul bukunya, perburuan dalam 3 babak. Ada 3 tahap yang dia jalani untuk menghadapi musuhnya di sini. Dan meskipun singkat, 3 babaknya ini dibangun secara menarik. Jadi penyelesaian kasusnya itu juga nggak kerasa gampang. Dan ini bikin komiknya jadi nggak terasa membosankan. Seperti yang aku bilang tadi, komik ini dibuat oleh Iskandar Salim dan juga Ferry Ihwano. Kalau kalian tertarik dan pengen beli komik ini, kalian langsung aja hubungi akun Instagram Komik Faktab atau Komik Palu Maut. Oh ya, hari ini, tanggal 23 sampai 26 Juni tahun 2023, mereka datang di acara Indonesian Comic Con. Jadi buat kalian yang datang ke sana, kalian bisa langsung datengin tuh booth mereka, ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.